Di tengah padatnya aktivitas orang tua, tempat penitipan anak atau daycare jadi tumpuan kepercayaan untuk menitipkan sang buah hati. Namun belakangan kepercayaan itu terguncang seiring terungkapnya kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak. Kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresia, Yogyakarta jadi potret buram rapuhnya sistem perlindungan anak. Tak hanya terjadi di Yogyakarta, pada bulan April lalu kekerasan terhadap anak juga terjadi di daycare Baby Planner Lamgugot, Banda Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, para pengasuh diduga melakukan kekerasan karena emosi saat bayi berusia 18 bulan itu tak menurut kala disuapi makanan. Untuk kejadian ini, polisi menetapkan 3 pengasuh sebagai tersangka penganiayaan. Pemerintah Kota Banda Aceh pun menutup daycare Baby Planner yang diketahui juga tak berizin. Sebelumnya pada Desember 2024, kekerasan juga terjadi di sebuah daycare di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Seorang pengasuh tega menyiram air panas ke bayi berusia 1 tahun 3 bulan karena kesal korban terus menangis saat hendak dimandikan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian bahu, telinga, dan punggung. Masih dari Depok, Jawa Barat, kasus kekerasan terhadap anak balita juga terjadi di daycare Wenson School pada Juni 2024. Pemilik daycare Meita Irianti menganiaya 2 balita karena dianggap rewel dan nakal saat dititipkan. Pada Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Kala itu hukuman pidana ini menimbulkan perdebatan karena dianggap terlalu ringan. Rentetan kasus kekerasan anak di daycare bak fenomena gunung es mengingat korban umumnya rentan secara fisik dan belum mampu bersuara secara verbal. Kriminolog mengingatkan bahwa bahasa tubuh anak adalah sinyal kuat yang harus dibaca orang tua. Yang harus diketahui oleh orang tua adalah ketika pulang dari tempat daycare itu atau sebelum berangkat, bahasa tubuhnya menunjukkan apa? Apakah permainannya selalu menunjukkan kekerasan dengan misalnya mengikat benda-benda tertentu atau melakukan kekerasan terhadap binatang atau bonekanya atau anak-anak lain yang berada di sekitarnya. Sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini sudah menunjukkan sinyal bahwa anak-anak kita dalam kondisi red flag, berada di tempat yang tidak tepat. Seiring meningkatnya kebutuhan, jumlah daycare di Indonesia kini telah mencapai ribuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per April 2025 mencatat terdapat 2.594 tempat penitipan anak di Indonesia, di mana 98,8% dikelola oleh pihak swasta. Sementara daycare yang dikelola pemerintah jumlahnya sangat minim. Ironisnya, ada persoalan besar dalam aspek legalitas daycare yang minim pengawasan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Februari 2026 menunjukkan 44% daycare di Indonesia belum memiliki izin. Hanya sekitar 30,7% yang telah mengantongi izin operasional. Tak hanya soal izin, kompetensi pengasuh daycare juga jadi sorotan. Sebanyak 66,7% pengelola dan pengasuh daycare belum memiliki sertifikasi kompetensi. Kondisi ini jadi alarm keras perlindungan anak. Di balik setiap tempat penitipan ada tumbuh kembang anak yang harus dijaga. Daycare tak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, melainkan ruang aman yang melindungi, mendidik, dan menumbuhkan generasi masa depan. Saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Diah Puspitarini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Diah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih, Mas Dipo. Saya ingin langsung bahas soal apa yang kemudian terjadi di Yogyakarta, khususnya dugaan kekerasan yang kemudian terjadi di daycare ataupun tempat penitipan anak Little Aresia. Melihat apa yang kemudian terjadi, Bu Diah, berdasarkan catatan KPAI, apa yang sesungguhnya menjadi persoalan sehingga daycare yang seharusnya menjadi tempat pengasuhan dan tempat aman justru menjadi tempat yang diduga melakukan kekerasan? Ya, yang pertama catatan kami dari sekian banyak kasus daycare di Indonesia, yang pertama memang belum ada perizinan. Belum ada perizinan? Hampir semuanya. Hampir semua? Iya, yang bermasalah ya. Tetapi kalau yang sudah berizin baru 44% dari sekian ribu, sekitar 3 ribuan daycare, kemudian 2.573 daycare yang berada di bawah Kemendikbudrismen ya. Kemudian yang kedua adalah belum ada standar nasional pengelolaan daycare. Artinya daycare yang ada di Indonesia ini masih tumpang tindih nih.
Dia di bawah Kemendikdasmen, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di bawah Kemensos, atau di bawah Kemendikbangga. Nah, inilah yang membuat mereka yang memiliki usaha daycare ini kebingungan untuk perizinan dan lain sebagainya. Pengawasannya nih Mas, masih lemah. Siapa yang bertanggung jawab di pengawasan ini? Kalau melihat aturan, regulasi, itu seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah kota. Di bawah itu ada dinas-dinas. Kenapa? Karena ini berada di teritorial mereka. Dan tentu saja saya menyinggung nih Mas, pemerintah desa juga seharusnya punya respon yang cepat. Pemerintah desa? Iya. Oke. Di dalam Musrembangdes itu jelas, pemerintah desa harus melaporkan berapa lembaga pendidikan yang ada di situ. Daycare itu termasuk juga lembaga pengasuhan dan pendidikan loh. Tidak terlepas dari pendidikan. Apakah ada dampak yang berpotensi dialami oleh sang anak ketika ditelantarkan dan juga ketika dilakukan tindak kekerasan? Ada. Saya bertemu dengan beberapa anak korban. Yang pertama, anak ini mengalami trauma yang sangat berat. Oke. Ya, termasuk ketakutan bertemu dengan orang baru, melihat mainan saja mungkin juga agak takut. Melihat mainan justru takut? Ada yang demikian. Kemudian juga selain itu, mohon maaf, ada yang tumbuh kembang anak juga terganggu, Mas. Harusnya anak sudah bisa berjalan tapi tidak, karena kakinya diikat. Kemudian anak juga speech delay. Itu berpengaruh semua? Berpengaruh. Kemudian juga fakta terbaru kan 16 orang anak tumbuh kembangnya bermasalah, 13 orang anak gizi buruk. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Secara tidak langsung saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena tersistem dengan sangat rapi, kemudian dilakukan pada kelompok rentan, anak-anak yang mereka tidak bisa melawan, kemudian juga sekian lama. Kasus di Jogja ini adalah turn point, saya kira ya, untuk titik balik awal agar seluruh negara ini berbenah, terutama untuk melindungi anak-anak di daycare.